Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Modul Nusantara semuanya. Apa kabar kalian semua? Pasti baik kan? Nah, sudah siap kita dalam pertemuan kebinekaan pertama kali ini? Nah, teman-teman, pada kebinekaan pertama ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik nih, teman-teman. Kita akan melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah di Yogyakarta. Nah, teman-temanku semuanya yang ada di sini, Sobat Modul Nusantara, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki semboyan. Apa sih semboyan Indonesia? Ya, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Nah, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku, bahasa, ras, dan juga tentu saja agama yang bersatu padu membentuk indahnya perbedaan di Indonesia nih teman-teman. Oleh sebab itu kali ini kebinekaan pertama akan membahas dan mengenalkan ke teman-teman rumah ibadah yang ada di Yogyakarta. Nah, mau tahu bagaimana keseruan kita mengenal rumah ibadah di Yogyakarta? Ayo langsung saja kita lihat videonya. Yang pertama, kita akan mengunjungi secara virtual Masjid Gede Kauman. Lokasi Masjid Gede Kauman terletak di Jalan Kauman, Pengupasan, Kota Yogyakarta, atau terletak di samping alun-alun lor Keraton Yogyakarta nih teman-teman. Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Yogyakarta. Di Yogyakarta terdapat masjid yang terdapat sejarah menarik, yaitu Masjid Gede Kauman nih teman-teman. Mari kupas bersama yuk! Awal mula sejarah Masjid Gede Kauman dimulai pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi, yang mana hari itu merupakan awal pendirian Masjid Agung Yogyakarta ini. Peresmian ini diprakasai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diboningrat. Masjid Gede Kauman memiliki atap bersusun tiga yang bergaya tradisional Jawa. Arsitektur yang sangat khas ini dinamakan sebagai tajuk lambang templok. Karena makin banyak jamaah yang hadir, Masjid Agung Yogyakarta ini kemudian diekspansi dan ditambahkan serambi pada tahun 1775 Masehi. Berkisar 2 tahun setelah Masjid Gede Kauman pertama kali didirikan. Nah teman-teman, Masjid Gede Kauman adalah masjid tertua di Yogyakarta nih teman-teman. Masjid ini dibangun di wilayah Kerajaan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I. Kerajaan ini terbentuk sebagai akibat perjanjian Giyanti antara Kerajaan Mataram dan Belanda yang menyebabkan kerajaan dibagi dua, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Masjid Gede Kauman memiliki beberapa nama yang melekat padanya seperti Masjid Agung, Masjid Besar, dan Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini dibangun di sebelah barat alun-alun utara dan di sebelah barat laut Keraton Ngayogyakarta. Pembangunan masjid dilakukan tidak berselang lama setelah keraton selesai dibangun, sehingga keberadaan masjid sangat lekat dengan Keraton Yogyakarta, teman-teman. Masjid Kauman memiliki luas 16.000 meter persegi. Bagian-bagian masjid ini terdiri dari 2 panggonan, pengulon, dan makam. Terdapat pula kantor kesekretariatan, Dewan Takmir, dan kantor agama. Awal mulanya, Masjid Keraton Jogja tidak memiliki gerbang pada awal pembangunannya. Namun, seiring berjalannya waktu dan ramainya pelancong, masjid ini kemudian diberi gerbang tepatnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Masjid Gede Kauman Yogyakarta memiliki arsitektur yang khas dengan gaya Jawa yang kental. Masjid Agung Yogyakarta memiliki atap bersusun 3 yang terbuat dari kayu
yang diukir sehingga memberikan kesan megah dan menawan. Terlebih, gaya arsitektur seperti ini juga dapat menggambarkan kesan kebesaran Keraton Yogyakarta, yang lokasinya pun masih dalam satu kompleks. Dengan induk bangunan yang memiliki bentuk seperti tajuk persegi tertutup, Masjid Agung Yogyakarta juga memiliki banyak atap bertumpuk tiga dengan bentuk serambi 5 persegi panjang yang terbuka. Memasuki ruang Masjid Gede Yogyakarta melalui pintu utama yang berada di bagian sebelah timur dan utara masjid, terdapat sebuah mimbar besar bertingkat 3 yang terbuat dari kayu asli. Di dalam masjid ini juga terdapat bangunan maskura. Interior Masjid Gede Yogyakarta berhiaskan lampu bergaya kuno yang identik Jawa dengan nuansa Jawa masa lampau. Tak heran jika saat berada di masjid ini, kita seperti diajak melintas mesin waktu untuk sejenak merasakan era Yogyakarta masa lampau. Situasi seperti ini tidak jarang menjadi momen favorit para pengunjung untuk selalu menyempatkan berkunjung ke Masjid Agung Yogyakarta nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah Kelenteng Phuc Linh Miao nih teman-teman. Lokasi Kelenteng Phuc Linh Miao beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Kelurahan Prawirjo Rijan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, warga Tionghoa meminta izin mendirikan tempat ibadah. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1900, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menghibahkan tanah seluas 1.150 meter persegi atas usaha major Tionghoa bernama Yap Ping Liem. Di atas tanah tersebut didirikan Kelenteng Phuc Linh Miao. Semenjak tahun 1940-an, perkembangan kelenteng mulai mengalami kemunduran karena keturunan Tionghoa selanjutnya kurang berminat mewarisi tradisi. Setelah peristiwa G30 SPKI, Wali Kota Yogyakarta saat itu Sujono Aye memperingatkan seorang warga Tionghoa bernama Tirto Winoto bahwa Pemda Yogyakarta akan mengambil alih Kelenteng Phuc Linh Miao dan Chien Ling Kiong jika masih tetap tidak diurus. Akhirnya didirikan sebuah yayasan pada bulan Oktober 1974 dengan tujuan membentuk 3 seksi, yaitu Agama Buddha, Centia Buddha Praba atau Sinar Sang Buddha, Taoisme, Tao Pe Kong, dan agama Konghucu Gerbang Kebijakan. Tempat ibadah penganut Konghucu ini telah berusia lebih dari 200 tahun lamanya. Dahulu merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Konon katanya dahulu vihara sekaligus kelenteng ini didirikan tak jauh dari keraton oleh Sultan Hamengkubuwono II sebagai hadiah untuk permasyuri dari Cina. Arti dari Kelenteng Phuc Linh Miao adalah tempat ibadah dengan keberkahan yang tak terhingga. Satu hal yang begitu unik dan tak dapat ditemukan di tempat lain, usut punya usut nih, Kelenteng Gondomanan ini terbagi menjadi 3 tempat peribadatan. Yang pertama yakni Kelenteng Phuc Linh Miao untuk umat-umat Konghucu. Kemudian bagian belakang terdapat vihara Buddha Praba untuk umat Buddha. Lalu yang terakhir di bagian samping terdapat ruangan khusus untuk umat yang menganut Taoisme atau agama Tao. Kelenteng Phuc Linh Miao sendiri memiliki tuan rumah yakni Dewa Amurwa Bumi. Banyak wisatawan khususnya dari Cina serta Taiwan yang meminta perlindungan kepada Dewa Amurwa Bumi ketika berkunjung ke Yogyakarta sambil menuju altar utama di dekat tempat Dewa Amurwa Bumi berada. Kami diperlihatkan tiang pagar berjajar 8. Berdirinya pagar atau saka guru tersebut memiliki arti bahwa Kelenteng Phuc Linh Miao dilindungi oleh 8 dewa. Kelenteng ini pun dikategorikan sebagai tempat ibadah warisan budaya Yogyakarta karena usianya yang telah mencapai lebih dari 200 tahun. Ketika melihat ke atas dan terkagum-kagum dengan arsitektur Kelenteng Phuc Linh Miao, pandangan kami tertuju pada sebuah lonceng raksasa yang menggantung di dalam salah satu sisi.
dinding yang ada di sana. Rupanya lonteng raksasa itu digunakan sebagai pertanda datangnya tahun baru Imlek. Ya, lonceng emas dan sebuah genderang ini hanya dibunyikan 1 tahun sekali di malam tahun baru Imlek nih teman-teman. Gereja Santo Yusuf di Bintaran. Gereja Santo Yusuf di Bintaran terletak di Jalan Bintaran Kidul, nomor 5 Yogyakarta. Sejak awal bangunan Gereja Santo Yusuf di Kampung Bintaran, Yogyakarta, sudah memikat perhatian banyak orang. Bentuk gedungnya khas berlainan dengan bangunan gereja lain di masa itu. Bangunan tadi lebih dikenal sebagai gereja Jawa pertama di Yogyakarta. Mengapa disebut pertama di Yogyakarta? Ya, dikarenakan sejak awal bangunan gereja dikhususkan untuk umat masyarakat Katolik Jawa. Dalam zaman yang plural, segala pemikiran timbul ke permukaan seakan ingin menunjukkan eksistensinya. Toleransi telah diabaikan menjadi sebuah klise dalam perjalanan yang dalam kenyataannya hanya omongan. Kekerasan yang mengatasnamakan agama telah terjadi, sehingga pemegang keyakinan seolah-olah paling mengerti, padahal tidak ada salah satu pun agama yang mengajarkan kekerasan. Candi Buddha Plausan. Candi Buddha Plausan terletak di Dusun Plausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2003 ditemukan prasasti yang disebut-sebut sebagai peninggalan sejarah abad ke-9 Masehi atau pada masa Kerajaan Medang alias Kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa bagian tengah. Penemuan prasasti di dekat wilayah perbatasan antara Yogyakarta dengan Klaten tersebut berupa kompleks percandian, yakni di kawasan yang kini dikenal sebagai lokasi Candi Plausan Kidul. Dikutip dari website resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, prasasti ini berukuran 18,5 kali 2,2 cm dengan isi bahasa Sanskerta yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Menurut arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, prasasti yang berada di kawasan Candi Plausan Kidul ini menandakan masa berdiri candi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Penelitian tentang Candi Plausan juga pernah dilakukan oleh ahli asal Belanda Johannes Gisbertus de Casparis. Berdasarkan prasasti Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi, de Casparis mengungkapkan bahwa Candi Plausan dibangun pada masa Sri Kahulunan atau Maharatu Pramodawardhani dan Rakai Pikatan. Pramodawardhani adalah putri Rakai Garung alias Samartunggu dari dinasti Sailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana. Sedangkan Rakai Pikatan berasal dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Shiva. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani bersama-sama memerintah Kerajaan Mataram kuno periode 840 sampai 856 Masehi dan menghasilkan banyak candi-candi megah di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, termasuk Candi Plausan. Perpaduan pasangan beda agama ini menciptakan kemegahan candi kembar di Plausan yang menakjubkan. Selain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan beberapa candi lainnya. Candi Plausan memang masih kurang populer jika dibandingkan dengan Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Nah, walaupun kalah pamor dari Candi Prambanan atau Candi Borobudur, Candi Plausan memiliki fakta unik dan menarik. Yang pertama, Candi Plausan mempunyai 2 candi utama serupa tapi tak sama. Nah, gimana tuh? Nah, berbeda dengan candi-candi lain di Jawa yang memiliki candi utama itu jumlahnya hanya 1, Candi Plausan memiliki candi utama berjumlah 2. Jika diamati secara sekilas, candi utama Plausan itu kembar, namun jika diamati dengan lebih seksama lagi, ternyata candi kembar itu berbeda. Candi utama Plausan ini ibaratkan berpasangan. Candi utama bagian utara berrelief tokoh wanita, sedangkan candi utama selatan berrelief tokoh pria. Nah, menarik bukan? Nah, yang kedua, bukti toleransi 2 agama.
Candi Plaosan dibangun oleh Pramudawardhani, seorang yang beragama Buddha, dan dibantu oleh suaminya yang beragama Hindu yaitu Rakai Pikatan yang juga membangun Candi Prambanan. Bukti toleransi ini juga ditunjukkan dari bangunan yang merupakan perpaduan Candi Buddha dan juga Hindu. Wow, menarik ya. Dan yang ketiga, kita lanjut ya teman-teman. Mempunyai parit yang mengelilingi. Ya, Candi Plaosan memiliki parit. Selain bangunan candi, struktur parit juga ditemukan di sekeliling kompleks Candi Plaosan. Fungsi parit ini diperkirakan digunakan untuk sistem drainase kompleks Candi Plaosan. Nah, kita lanjut ya. Candi ini berlantai 2. Kedua candi utama merupakan bangunan yang berlantai 2. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan jendela dan bekas struktur tangga. Nah, jadi candi ini merupakan candi yang memiliki lantai berjumlah 2. Nah, yang kelima dan terakhir nih teman-teman, sering digunakan untuk sesi pre-wedding. Nah, banyak sekali masyarakat yang tertarik akan kisah sejarah Candi Plaosan, terutama raja dan permaisurinya yang bernama Pramudawardhani dan Rakai Pikatan. Yang mereka berdua sama-sama membangun candi ini meskipun mereka memiliki perbedaan agama. Masyarakat menganggap candi ini merupakan simbol dari kasih sayang dan romantisme sehingga banyak calon pengantin yang ingin mengabadikan kisah hidup mereka di candi yang indah ini, teman-teman. Candi Hindu Sambisari. Candi Hindu Sambisari terletak di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut beberapa ahli sejarah, Candi Sambisari dikategorikan dalam candi peninggalan umat Hindu yang berada di Jawa. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang ditemukan oleh Dinas Purbakala. Candi ini diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9 sekitar tahun 812 sampai 838 Masehi oleh Raja Rakai Garung. Raja Rakai Garung merupakan raja dari kerajaan Mataram kuno di Wangsa Sanjaya. Bangunan candi dibangun dengan menggunakan material batu padas, jenis material yang sama untuk membangun Candi Plaosan, Candi Sojiwan, serta Candi Prambanan di abad ke-9. Kompleks Candi Sambisari memiliki luas halaman sekitar 50 x 48 meter dan dikelilingi oleh 2 lapisan pagar batu. Pagar batu pada sisi terluar memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada pagar batu sisi dalam yang mempunyai ketebalan sekitar 50 cm dan tinggi mencapai sekitar 2 meter. Candi Sambisari sendiri terdiri dalam satu kompleks candi utama serta 3 candi perwara atau candi pendamping. Candi utama pada kompleks Candi Sambisari berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 13,65 x 13,65 meter dan memiliki ketinggian sekitar 7,5 meter. Pada bagian candi utama, kamu dapat menemukan arca lingga dan yoni dengan ukuran cukup besar. Kedua patung tersebut merupakan bentuk penghormatan umat Hindu kepada Dewa Siwa. Lingga dan yoni juga dapat diartikan sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan. Pada awal penemuan, seluruh bangunan candi terkubur oleh timbunan pasir dan batu. Kondisi seperti ini menjadikan proses pemugaran candi memakan waktu yang cukup lama. Timbunan pasir serta batu yang menutupi candi diperkirakan akibat dari lahar gunung Merapi yang meletus dahsyat pada abad ke-11. Hal ini dapat disimpulkan dari banyaknya batu vulkanik yang berada di sekitar candi. Pura Jagatnata Banguntapan. Pura Jagatnata Banguntapan yang berlokasi di Jalan Pura nomor 370 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini adalah tempat pertapaan dari Hamengkubuwono II yang kemudian bergelar Ki Banguntapan. Ki Banguntapan ini diyakini sebagai salah satu titisan dari Sabdo Palon. Pada tahun 1975, umat Hindu di Kelurahan Banguntapan mulai merilis untuk pembangunan pura ini, yang akhirnya berhasil membangun Padmasana dan Gedung Persembahyangan
Pada Januari 1976, Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Kecamatan Banguntapan mengajukan permohonan izin penggunaan tanah kas desa seluas 720 meter persegi untuk pura. Tanggal 25 Mei 1976, izin hak guna pakai tanah kas desa untuk pura PS2 kelas 5 luas 760 meter persegi dari kelurahan yang diajukan dengan membangun gedung kori dan pagar kanan kiri Februari 1982 hingga Juni 1982, pembangunan terus dilakukan dan pada akhirnya Pura Banguntapan ditingkatkan statusnya menjadi Pura Pusat atau Jagatnata dengan nama Pura Jagatnata Banguntapan yang digunakan oleh warga sekitar yang beragama Hindu sampai dengan detik ini. Dengan arsitektur yang menarik, tidak jarang menambah eksotisme tersendiri dari bangunan Pura Jagatnata Banguntapan ini. Tidak jarang ada beberapa wisatawan yang datang sekedar untuk melihat betapa menariknya bangunan Pura Jagatnata di Banguntapan ini. Ornamen khas Hindu yang tentu saja menambah kehikmatan dari umat Hindu untuk melakukan persembahyangan di pura tersebut. Nah, itu tadi tempat-tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Yogyakarta, teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Baik dari segi arsitekturnya, sampai dengan sejarah di balik tempat ibadah itu dibangun dahulu, tentu saja mencerminkan bagaimana perbedaan di tengah Indonesia ini dibangun, saling berdampingan dan juga saling bersama satu sama lain. Tidak jarang di Yogyakarta, beberapa tempat ibadah berdiri secara berdampingan, bahkan berseberangan, namun tidak menjadi masalah yang berarti bagi mereka, karena mereka tetap menjunjung nilai toleransi dan juga kebersamaan. Dua hal tersebut mereka junjung tinggi di atas perbedaan. Mereka berpegang teguh atas dua hal tersebut untuk mewujudkan persatuan antar umat beragama dan mewujudkan perdamaian antar umat beragama. Nah, hal tersebut dapat kita contoh untuk menjadi teladan kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan persatuan meskipun kita ditengahi oleh perbedaan yang sangat berarti. Perdamaian sangat indah bukan jika kita wujudkan secara bersama-sama? Kita di Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, generasi muda ayo kita bersatu bersama mewujudkan perdamaian dunia. Itu saja tadi tempat-tempat ibadah yang sudah kita jelajahi bersama. Nah, itu tadi beberapa tempat ibadah yang dapat kalian kunjungi ketika kalian nanti ke Yogyakarta dengan berbagai sejarah yang menarik dan juga arsitektur yang sangat menawan tentunya. Nah, kalian jangan lupa ya tetap jaga kesehatan, jaga juga mood kalian agar kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran modul Nusantara selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.